puji Tuhan. Kita sudah menyembah dan memuji Tuhan, dan saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada Pastor Wilson tadi. Silakan, Pastor. Baik, shalom. Shalom. Bapak Ibu, Bro Sis, dan semuanya, shalom untuk Ibu Eri, Ibu Lydia, Bapak Nathanael, dan bahkan nama per nama Pak Ben dari Florida bahkan, dan lain-lain. Puji Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang kita bisa sharing bersama. Tadi dikatakan rancanganmu bukan rancanganku. Well, that is the right word to say. Karena apa? Betul-betul that is beyond all our understanding about Him. Puji Tuhan, luar biasa. Bro Sis semuanya yang kita semua di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Mari pada hari ini, pagi hari ini, kesempatan yang baik ini, saya akan sharing. Saya mulai mungkin akan coba tayangannya. Puji Tuhan, teman-teman, Bro Sis, Bapak Ibu sekalian yang di dalam kasih Tuhan. Biarlah kita mulai dengan renungan yang kita sampaikan menjadi satu dengan kebangkitannya. Mari kita awali dengan doa bersama. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih kehadiran-Mu, terima kasih yang Engkau seutuhnya telah menyampaikan, telah hadir, dan telah ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kehidupan itu yang telah Engkau berikan yang tak terbatas. Ada di tengah-tengah langkah setiap kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Biarlah terima kasih ini kami ungkapkan tidak lain hanya mengenalmu lebih daripada itu, daripada apa yang boleh kami pikirkan, oleh karena Engkaulah sang sumber dari segalanya itu. Kami syukuri Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau mengalir kehidupan ini di tengah-tengah setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih atas semuanya ini. Biarlah sesuai dengan apa yang kehendak-Mu. Biarlah Engkaulah menjadi pusat dari segalanya ini di tengah-tengah hidup kami semua. Terima kasih untuk waktu yang ada. Terima kasih untuk semua di dalam hidup kerohanian kami ini yang telah Engkau pertumbuhkan demi pertumbuhan. Bukan 30, 60, 100, melainkan dimulai dengan 100, bahkan 60 pun juga dengan 30, kehendak-Mu yang maksimal, yang Engkau nyatakan di tengah-tengah setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih Tuhan. Kami naikkan puji syukur hormat ini di dalam satu nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Menjadi satu dengan kebangkitannya. Saya tidak tahu apakah ini menjadi satu rema apa tidak. Yang dikatakan menjadi satu itu sudah seperti apa ayat lain dikatakan yang tidak terpisahkan lagi. Menjadi satu itu sudah manunggal. Menjadi satu itu sudah, ya, kalau kita mengikuti adalah Sang Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dan Dia pun juga ikut, kami ada di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Pokok pembahasan pada pagi ini tidak lain yaitu kebangkitannya. Kita lihat, kita sering merenungkan bahwa karya yang terbesar seperti apa yang sudah banyak diungkapkan tidak lain adalah karya Kristus di atas kayu salib, tentang kematiannya yang Dia begitu mengasihi dunia ini. Tapi lebih daripada itu, kita pun tahu bahwa kebangkitannya inilah yang menjadi selanjutnya peningkatan dari karyanya itu setelah kematiannya itu. Bahkan 1 Korintus mengatakan kalau kita mempercayai tanpa dengan kebangkitannya, semuanya ini akan sia-sia. Maka itu saya merenungkan ini adalah satu hal yang menjadi renungan yang baik untuk di mana-mana kita kabarkan, untuk kita beritakan, untuk kita sampaikan. Dan di dalam kebangkitannya ini, tahukah yang pertama yang kita perlu bahas adalah sewaktu kebangkitannya itu terjadi, kita ini ikut
dilahirkan kembali, yaitu kita memperoleh hidup kekal dan keselamatan itu. Inilah hal yang pertama yang nanti kita akan bahas. Yang kedua, di dalam kondisi apa dan di saat terjadinya ini yang bagaimana hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga tentunya arti dan dampak sesungguhnya di dalam semua hal yang terjadi atas kebangkitannya itu. Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang begitu besar, rahmat yang begitu besar, anugerahnya, kasih karunia-Nya yang begitu besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ingat dikatakan ini, saya kira semuanya pun juga sudah tahu yang diartikan kita dilahirkan kembali, berarti kita pernah mati, teman-teman. Berarti kita pernah, posisi kita lah yang di luar dari Kristus itu apa yang terjadi. Tetapi rahmat yang begitu besar. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan 1 Korintus, yaitu sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam. Kita ini semua keturunan Adam dari awalnya. Sebelum kita ada dalam Kristus, kita semua orang inilah ada di dalam persekutuan dengan Adam, karena kita semua adalah keturunannya, tetapi tidak lain di sini dikatakan semua orang itu mati di dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang dihidupkan kembali. Saya tidak pakai akan, karena ini sudah terjadi, semua orang dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan, kita menerima anugerah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, dan untuk itulah ayat yang lain, karena sharing kita selalu berdasarkan ayat, dan kita selalu merenungkan ayat demi ayat yang begitu sinergi, begitu alur menjadi satu, supaya semuanya ini memperkuat apa yang perlu kita pahami. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 3 yang tidak asing dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itulah tujuan Tuhan yang sungguh agung dan luar biasa yang perlu kita tahu, yang perlu kita gali, yaitu kita perlu dilahirkan kembali. Tadi dikatakan dilahirkan kembali, ternyata yang dimaksud adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Air melambangkan yaitu baptisan, penyucian di dalam firman, dan masuk di dalam kematiannya itu, dan dihidupkan lagi dari roh. Itulah yang diinginkan Tuhan. Karena inilah supaya Tuhan membawakan rancangan yang indah untuk apa? Dilahirkan dari masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat sebelumnya itu kita melihat kerajaan surga, tetapi setelah dilahirkan dari air dan roh, kita masuk di dalam kerajaannya. Bukankah ini semua tujuan hidup kita dalam Tuhan? Ya tidak lain adalah masuk di dalam kerajaannya bersama dengan Dia. Ayat 6 dikatakan, yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dari roh adalah roh. Kalau kita statusnya tadi keturunan Adam itu adalah kita mati karena kita keturunan dari daging, nah itulah status awal yang kita ada. Maka itu kita perlu, kalau sudah dilahirkan dari roh, itulah kita menjadi makhluk rohani. Bapak Ibu sekalian, begitu dahsyat, begitu luar biasa rancangan Tuhan yang ada di tengah-tengah hidup kita. Kita perlu menggali lebih lanjut, teman-teman, yaitu Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya ingat dan saya selalu sharingkan di mana-mana, ini ayat menjadi satu dasar yang luar biasa. Supaya kita mengenal semuanya inilah yang Tuhan katakan, bukan ke Yerusalem, bukan ke gunung, tetapi Allah itu roh. Sembahlah dalam roh dan kebenaran. Apapun setiap perkataan Tuhan yang dikatakan itu adalah roh yang hidup itu. Dia mengatakan, akulah air, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semuanya ini yang dikatakan, tidak ada satupun kata yang diartikan dalam fisik, dalam jasmania, karena Dia ingin membawa kita ini ke dalam roh dan kebenarannya itu, yang kekal, yang hidup. Bahkan kalau di perumpamaan yang dikatakan soal itu adalah mutiara, soal itu harta yang terpendam,
Jangan sekali-kali diartikan itu pun masalah-masalah jasmani. Semuanya itu adalah masalah roh dan kebenaran yang Tuhan ingin bawakan dan yang tidak lain. Semuanya ini tertuju hanya kepada Dia. Puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 sekali lagi dikatakan sebab Tuhan itu adalah roh. Di mana roh Allah ada, disitulah kemerdekaan itu ada. Kita telah terlepas, terbebaskan dari segala dosa. Kita bersyukur, terima kasih. Dan kita tahu kalau Allah itu roh, Tuhan itu roh, Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, as simple as that, yang perlu kita renungkan dengan baik. Dan 1 Korintus 15, kita pun juga pernah sharingkan hal ini. Adam yang terakhir, yaitu Kristus, telah menjadi roh yang menghidupkan. Telah kembali kepada semua, yaitu awal original dari bentuk yang memang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kita semua ini. Puji Tuhan. Dan dikatakan lebih lanjut, ditekankan oleh Rasul Paulus, karena penekanan demi penekanan yang disampaikan oleh firman Kristus. Firman Kristus itu menjadi segala dasarnya untuk pengungkapan para rasul, untuk pengungkapan surat-surat yang selanjutnya yang memang terungkapkan, semua adalah sumber dari firman Kristus itu yang telah dinyatakan itu. Maka itu pewahyuan dari Rasul Paulus menyatakan yang lebih lanjut lagi, keinginan daging itu adalah maut. Inilah yang supaya diajarkan kepada kita semua, kita tahu kita memiliki track yang baik, track yang benar, tetapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Inilah semua penekanan demi penekanan yang kita ketahui, dan ini pernah di-sharingkan juga, keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Kita tidak ada apapun yang boleh kita banggakan, karena memang kita di dalam status Roma 3 yang dikatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang baik. Maka itu tertuju segala hal yang kita perlu pusatkan tuh bukan satu pun kepada manusia. Maka itu kita di antara kita ini semua tidak lain adalah rekan-rekan, brother and sister. And we are the only one to worship Him, yaitu Sang Kristus yang sang kehidupan itu sendiri. Ya, karena kalau kita ada merujuk kepada hal-hal daging yang hanya akibat tapi bukan sumbernya itu, itulah akhirnya kita akan menjurus kepada perseteruan dengan Allah. Maka itu dalam ayat 8 dikatakan kalau yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, biarlah ini mendasari apa yang kita perlu ketahui semuanya. Tahukah kita semua, sewaktu kita menjadi miliknya, sewaktu kita terima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Yohanes 1 yang mengatakan itu bukan dari keinginan daging, tetapi sungguh dari Allah itu sendiri, kita ini dimeteraikan menjadi tandanya, tanda pemiliknya atas kita ini apa? Dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Puji Tuhan. The right English word itu dikatakan apa? That is His deposit, His guarantee about us, yang kita ini adalah miliknya. Sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengenal, kita mengerti bahwa kita ini semua sudah ditandai, sudah dimeteraikan, seal dengan apa? Dengan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita pun juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 22 yang menekankan hal yang sama itu. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan dari awal sudah katakan, rohlah yang hanya memberikan hidup. Perkataan daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi kitalah perlu memfokuskan ini, walaupun kita hidup di dalam segala dunia kejasmanian ini, tetapi biarlah kita memiliki relationship dengan Tuhan, pemahaman dengan Tuhan inilah mendasarkan dari roh dan kebenaran ini yang adalah sumber dari kehidupan itu, dan biarlah sumber itu mengalir di tengah hidup kita ini untuk memimpin langkah demi langkah ini yang kita hidup dalam kedagingan kita ini. Maka itu perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah,
Tadi dikatakan biarlah kita masuk dalam kerajaannya. Kalau kita merenungkan kembali Lukas 17 dikatakan kerajaan Allah datang itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Sekali lagi di sini kita mengetahui yaitu satu dengan yang lain yang mengkonfirmasikan satu dengan yang lain, yaitu Allah datang itu kerajaannya itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau ada orang yang mengatakan ada di sana, ada di sini, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, sudah sedekat dengan itu. Bahkan kalau kita katakan kita relation dengan Tuhan ini sejauh doa, menurut saya lebih dekat lagi bukan dari doa, karena Dia sudah ada di dalam kita, in you. That is what the New King James Version yang menuliskannya dengan lebih tepat lagi, karena kerajaannya sesungguhnya sudah ada di dalam kita. Filipi 3 mengatakan, kalau kita sudah di dalam Dia, kita ini beribadah oleh Roh Allah. Kita boleh bermegah hanya di dalam Kristus Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada siapapun, bukan kepada si A, si B, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Wow, Paulus, rasul kita yang sungguh luar biasa, menulis satu dengan satu untuk highlight, untuk mengeksposkan yang lebih lagi. Bahkan kalau kita renungkan, hanya di dalam Filipi 3 ini, 3 kali Paulus menyebutkan, jangan percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Maka itu kalau kita tujuan kita berjemaat misalkan, dengan semua tujuan gedung yang besar, jemaat yang besar, yang semuanya serba lahiriah, yang akan diukur relationship kita dengan Tuhan. Wow, perlu kita renungkan kembali dengan baik. Karena tidak lain Tuhan tuh menginginkan kita nih hubungan yang terdekat, yaitu di dalam roh dan kebenaran tentang Tuhan kita, tentang Yesus Kristus Tuhan Allah kita itu. Nah, di sini ditekankan lebih lanjut, yaitu kerajaan Allah ini bukanlah masalah soal makanan minuman, tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita bersyukur senantiasa walaupun situasi di luar, mungkin dalam tekanan-tekanan yang terjadi ini itu, tetapi kita stay firm, kita berteguh dengan berdiri dengan baik, relationship kita dengan Tuhan itu bukan soal makanan minuman yang adalah hal-hal yang jasmani, tetapi masalah kebenaran Sang Kristus itu sendiri, yaitu surrounding semuanya adalah masalah yang tentang Dia ini, yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kita renungkan semuanya ini, biarlah kita tahu, dan bahkan dari situlah terlahirlah kata-kata yang sungguh mencengangkan, beyond our understanding, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8, sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Camkan baik-baik, kita sering bergumul mengenai hal ini, kita sering merasakan kita melakukan ini, melakukan itu yang tidak benar. Well, kitalah sewaktu kita relationship kita on the right track, waktu kita memiliki relationship yang benar, kita hanya melihat sudut pandang yang Tuhan katakan kepada kita, yang menjadi pegangan kita. Jangan sekali-kali lagi kita motivated by perkataan orang-orang manusia yang sungguh seperti apa yang kita tahu posisi dan di dalam background apa. Kita ini jangan trap into atau terjebak ke dalam kesalahan yang sama, yaitu dalam perjanjian lama, tidak lain segala pusat itu adalah manusia. Jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukankah ini sudah ajaran ribuan tahun? Tetapi akhirnya tidak ada satu orang pun yang lolos. Karena kedagingan manusia inilah yang rooted sin-nya ini, yang membawa kita semua ke dalam mautnya itu, yaitu kematian yang sesungguhnya terpisah hubungan dengan Tuhan. Maka itu kita kembali dari itu, Tuhan membuka new chapter. Satu halaman yang baru, totally new. Yaitu di dalam kebenaran inilah kita perlu tahu roh yang sudah dimanifestasikan, yang sudah diberikan, yang sudah menjadi jaminan dalam diri kita ini. Sewaktu kita ada di dalam Kristus itu, kita ini terlepas dari hukuman. Yaitu roh, English word-nya adalah
the law of the spirit of life, yaitu ada hukum roh yang di dalam kehidupan itulah yang memberi hidup, yang memerdekakan kita di dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah kita perlu rayakan. Inilah yang kita perlu betul-betul memahami secara baik supaya kita terlepas, terbebaskan sebagai sumber, sebagai dasar yang kita jalani di tengah-tengah hidup kita ini. Maka itu 1 Korintus 15 pun dikatakan yang ditaburkan, yang alamiah, tubuh alamiah. Yang ditaburkan tidak lain, kita berasal, kita dilahirkan, yaitu dari tubuh yang alamiah ini. Status kita inilah yang dari kedagingan itulah yang kita ada. Tetapi at the same time, dikatakan di sini dengan present tense yang sama, kita ini dibangkitkannya ini adalah tubuh rohania. Puji Tuhan, Roma 8 ayat 11. Ini pun juga menjadi banyak pergumulan. Kalau roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, itu pun dengan yang sama kita akan dibangkitkan dari tubuh yang fana. That is right. Seperti apa yang ayat ini dikatakan, untuk apa? Dibangkitkan tubuh rohania. Bukan lagi dalam status yang sama. Kalau kita tubuh yang fana, yang kedagingan, dibangkitkannya pun juga dalam bentuk tubuh yang jasmani lagi. Tidak, teman-teman. Biarlah kita mencamkan ini dengan baik. Yang dibangkitkan ini tidak lain adalah tubuh rohania. Yang tidak terlihat itu. Tetapi yang kekal. Tetapi yang sudah diberikan jaminan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jika ada tubuh alamiah, pun juga ada tubuh rohania. Puji Tuhan, kelengkapan demi kelengkapan. Tuhan tuh sudah wariskan, sudah berikan dengan kita semuanya ini. Dengan semua ungkapan ini, biarlah kita mulai terbuka dengan baik, wawasan dan pemahaman kita lebih lagi, supaya kita meningkatkan semua dengan baik. Ada satu ayat yang ini yang saya pikirkan banyak yang boleh dikatakan jangan sampai salah tafsir, teman-teman. Di sini dikatakan Yohanes 6:40, melihat anak dan percaya itu beroleh hidup yang kekal. Inilah langkah yang sudah seluruh keberadaan kita, gereja maupun dimanapun komunitas yang ada, selalu memberitakan. Biarlah mereka melihat Allah, melihat anak, yang melihat kata-kata ini dan melihat mata rohani, untuk kita mengenal dengan Kristus itu, dan yang percaya untuk beroleh hidup yang kekal. Inilah semua yang sedang giat dilakukan di mana-mana. Tetapi jangan lupa dengan pelengkap selanjutnya di sini dikatakan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Nah, dengan ayat-ayat ini selengkapnya inilah mungkin sebagian menafsirkan bahwa itulah yang kita sedang menanti. Itulah yang sedang kita menunggu. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. The keyword kuncinya di sini adalah apa itu yang dimaksud akhir zaman. Sekedar untuk kita ketahui yang dikatakan zaman. That is a time, a period of time. Itu satu masa. Zaman, satu masa otoritas yang ada. Zaman dulu, zaman katakan seperti yang kita populer dalam kehidupan politik kita. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru, zaman Reformasi. Inilah masa demi masa yang terukur. Yang diartikan zaman akhir itu tidak lain zaman yang lama, zaman yang perjanjian lama, zaman dari hukum Taurat ini yang telah berlalu untuk dibawakan kita semua ke dalam zaman yang kasih karunia, zaman hukum roh yang hidup itu, yang sudah menjadi milik semua orang yang percaya ini, yang itulah dimaksud menjadi kebangkitan yang kita akan miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita coba mensimak lebih lanjut? Karena kita perlu mengetahui akhir zaman atau zaman akhir. Kalau di akhir suatu zaman masa akhirnya itu, itulah akhir zaman. Itulah arti yang sebenarnya. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan demikian. Sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Ingat Bapak Ibu sekalian, he only appeared once. Dia hanya menyatakan diri sekali saja. Sekali saja menyatakan diri dalam arti apa? Yang dilihat semua orang. Yang murid-muridnya maupun juga dengan semua komunitas waktu itu di lingkungannya yang dapat melihat dia hanya satu kali. Setelah itu tidak akan pernah lagi
untuk appear di dalam physical form, di dalam bentuk jasmani, yang bisa semua orang melihat lagi. Tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Kan di sini dikatakan hanya menyatakan dirinya satu kali saja pada zaman akhir, yaitu apa? Sewaktu menghapus dosa oleh korbannya itu. Itulah menandakan, itulah timeline yang jelas. Kalau kita renungkan dengan baik-baik, hermeneutika itu adalah satu basis yang penting untuk kita memahami ayat demi ayat. Hermeneutik untuk semuanya, rekan-rekan yang ada di sini, saya kira sangat jelas sekali, yaitu ada timeline-nya, yaitu ada tujuan ayat ini ditujukan kepada audiensi yang siapa, dan kata-kata aslinya itu yang dimaksudkan itu apa. Dengan demikian biarlah kita merangkumnya dengan secara lebih baik, dengan secara lebih lengkap. Di sini dikatakan zaman akhir tidak lain, yaitu sewaktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menghapus dosa. Yaitu karya di atas kayu salibnya itu yang telah mati dan yang telah bangkit itu. Hal yang lain dikatakan dan beberapa ayat mungkin tidak ada waktu, entar lain kali kalau ada pun juga kita bisa jabarkan lebih lanjut. 1 Petrus mengatakan, Ia, yaitu Kristus, Tuhan Yesus, yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Memang itulah rancangan Tuhan yang luar biasa untuk nanti next kita bisa sharingkan. Tetapi karena kamu, karena kita ini, orang yang berdosa ini, yang Tuhan ingin bermaksud untuk menyelamatkan ini, baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Itulah ungkapan demi ungkapan supaya kita tahu yang dimaksud zaman akhir zaman. Tidak lain yaitu masa di mana Tuhan lahir, masa di dalam karya Tuhan itu melayan di atas bumi, dan sampai kelengkapannya, yaitu menggenapi segalanya. Yang pertama itu dihapus untuk menegakkan yang kedua di Ibrani yang mengatakan ini semuanya serangkaian yang kelengkapan yang Tuhan karyakan di tengah-tengah hidupnya. Itulah zaman akhir yang perlu kita renungkan dengan baik-baik. Nah, itulah yang satu hal yang sudah kita ketahui supaya kita tahu bahwa ayat itu tidak lagi untuk kita salah tafsirkan bahwa kebangkitannya itu attached, yang sungguh yaitu melekat di diri Tuhan Yesus itu sendiri. Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, setiap orang yang percaya, ini semua ayat paling terkenal, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu di sini kalau kita melihat timeline-nya yang lebih jelas lagi, memperoleh hidup yang kekal yaitu sudah tidak akan mati. Memperoleh hidup yang kekal, kita tidak dipisahkan dengan Tuhan Allah kita lagi, yaitu sewaktu bagi setiap orang yang percaya. At the moment di mana kita percaya kepada Tuhan, itulah kehidupan kekal yang akan dimiliki, yang akan kita peroleh itu. Dipertegas oleh Yohanes 11 seperti kita ketahui semua, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia ini adalah sang kebangkitan itu sendiri, dan membangkit. Setiap ada ayat di Matius, Markus yang mengatakan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Bapak Ibu sekalian, renungkan baik-baik. Memang dia ini sang kehidupan. Barang siapa menerima dia ini, kehidupan itu mengalir dengan segala deras keutuhannya itu di tengah-tengah hidup kita. Maka dikatakan ini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, at the moment di mana kita percaya, ia akan hidup walaupun sudah mati, walaupun originally kita ini adalah dari sumber yang mati karena keturunan Adam itu tadi, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dipertegas lagi. Tidak ada periode lagi. Tidak ada yang kita akan alami lagi. So-called kematian yang kedua ini yang nanti kita akan melihat ayatnya itu. Karena kita sudah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tantangan ayat selanjutnya mengatakan, percayakah engkau akan hal ini? Inilah menjadi pertanyaan dan perlu kita menemukan jawaban yang benar di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Biarlah kita betul-betul on the track supaya kita benar-benar mengenal Dia yang seutuh dan sebenarnya. Efesus 2 ayat 6 bahkan mengatakan, ini pun pernah di-sharing, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Mungkin yang diartikan di sini yang lebih tepatnya, memberikan tempat bersama-sama.
yang surgawi di dalam Kristus. Status kita sewaktu kita dalam Kristus, itulah di dalam status, di dalam spiritual realm, di dalam alam surgawi, itulah yang sudah kita miliki di dalam Dia yang luar biasa itu. That is in the heavenly places in Christ Jesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan pun juga kita selanjutnya dikatakan, karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Waktu kita terima ya Tuhan Yesus, itulah baptisan di dalam roh, itulah terjadi, yaitu kita dikuburkan di dalam baptisan itu, dan turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Jadi waktu kita percaya dengan baik, itulah kebangkitan terjadi, turut dibangkitkan. Seperti tadi yang dari awalnya yang di-highlight, menjadi satu itu sudah menjadi satu manunggal. Sudah menjadi satu kalau apapun yang kita melekat kepadanya itu pun terjadi di atas diri kita. Bukan lagi dengan time frame yang beda, bukan lagi dengan jeda-jeda waktu yang beda, tidak demikian. Turut dibangkitkan. Kolose 3 dikatakan, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Is it future atau ini at present? And correctly to say, ini adalah hal yang perlu kita pahami, yaitu at the present moment, karena kita telah mati. Kita ini sembunyi. Yang kita unggulkan, yang kita katakan, yang kita sharingkan, itu tidak lain hanya about Him, hanya about Kristus, karena kita tersembunyi di dalam Dia. Yang kita telah mati, yang artinya mati, there is no longer me. Sudah tidak ada kita lagi sebagai pribadi, tetapi sesungguhnya yang kita naikkan, yang kita agungkan, yang kita nyatakan is all about Him. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka itu ayat yang terpetik dari ayat selanjutnya ini adalah dari Roma 6. Tahukah kamu bahwa kita semua ini telah dibaptis dalam Kristus? Well, baptisan air sudah pernah saya sharingkan juga. That is nothing wrong. Itu adalah hal-hal di dalam specific time yang kita atur sendiri pada jadwal hari Minggu, kapan dan sebagainya, tanggal sekian kita menyatakan iman kepada khalayak di mana kita berada bersama dengan gembala untuk dibaptis air, untuk itu, that is something okay, is totally okay, no problem. Tetapi lebih daripada itu, yang Tuhan maksud perkataannya itu karena roh dan hidup. Yang dimaksud baptisan itu adalah baptisan roh yang Yohanes Pembaptis katakan, akulah tidak layak, dia yang datang akan membaptis di dalam roh itu. Sebenarnya sesungguhnya yaitu kita telah dibaptis dalam Kristus apa? Dalam kematiannya itu. Dan kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya itu, kita pun menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. That is ongoing process. Ini adalah hal yang setiap saat jutaan orang yang percaya kepada Kristus, inilah yang sedang terjadi, yaitu bersama dengan Dia kita sudah dibangkitkan di dalam kehidupannya itu. Maka itu banyak pihak yang suka-suka juga perlu kita memiliki pandangan yang baik. 2 Timotius 2 ayat 18 sering di-quote, dikatakan, inilah yang menandakan biarlah kita jangan menjurus ke dalam hal-hal yang sesat. Biarlah kita renungkan dengan baik supaya kita tidak tersesat dengan interpretasi yang benarnya ini. Paulus menghardik, yaitu kepada jemaatnya yang dikatakan sini telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita ini telah berlangsung. So dikatakan inilah bagaikan apa? Penyakit seperti kanker yang menjalar. Wow, ini adalah ayat yang perlu kita renungkan dengan baik. Saya tidak melihat dari perspektif yang negatifnya, tetapi biarlah kita secara positif melihat dengan baik. Ternyata yang dimaksud ini telah berlangsung, itulah telah berlalu. The English would say is already past. Itu adalah sudah selesai, sudah dilakukan. Bukankah ini adalah memang pemahaman yang keliru, yang perlu betul-betul kita luruskan dengan baik. Yang dimaksud adalah kebangkitan dalam roh dan kebenaran. Inilah ongoing yang terus terjadi sampai saat ini, detik selanjutnya untuk keturunan kita, generation after generation, which is forever and evermore. Inilah Efesus yang mengatakan hal itu.
Nah, biarlah kita mengetahui hal itu, maka itu bagi kita yang sudah menerima kebangkitan pertama. That is very crucial point to understand, Bapak Ibu sekalian. Sewaktu kita imanin, sewaktu kita memiliki iman yang benar, yaitu kita adalah berbahagia dan kudus, karena kita sudah mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kebangkitan yang kedua, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Heranya di ayat sini dikatakan kalau bicara soal kebangkitan pertama, tidak pernah ditulis yaitu ada kebangkitan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ketahui. Yang di sini tertulis adalah kematian yang kedua, yaitu sewaktu kita meninggalkan fisik ini di bumi. Kematian pertama adalah sebelum kita terima Kristus. Kematian kedua ini seolah disinggung ada di sini, yaitu sewaktu kita meninggalkan secara fisik di bumi ini. Tidak berkuasa lagi. Artinya apa? Kita sudah hidup di dalam Kristus menuju ke kekekalan untuk selama-lamanya. Itulah yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan kematian yang kedua tidak lain yaitu alam maut, alam kerajaan maut yang dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua yaitu lautan api. Sungguh teman-teman Bapak Ibu, I urge you, saya ingin mendorong setiap kita ini untuk memahami ini secara benar, karena at the end inilah yang diperkatakan supaya kita benar-benar sadar dan benar-benar tahu kita tidak terjebak ke dalam semua hal yang tidak diinginkan. Barang siapa yang menang yang memiliki iman yang benar, pengertian yang benar, yaitu menerima dengan kebangkitan yang pertama itu menjadi bagian kita, ia tidak akan menderita apa-apa di dalam kematian yang kedua. Puji Tuhan. Inilah tadi yang topik yang ketiga dikatakan arti dan makna dari sesungguhnya dari semuanya itu. At the end, menyimpulkan semuanya ini, kita ini di dalam kebangkitannya ini membawa lahir kembali bagi kita orang manusia yang mati. Allah, Tuhan Yesus adalah roh yang menghidupkan itu, memeteraikan sebagai tanda miliknya dengan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan yang sudah tersedia bagi setiap kita ini. Oleh hukum roh dikatakan di sini dalam Kristus kita tidak ada hukuman lagi, merdeka dari dosa dan maut itu, dan kita dibangkitkan sejak kapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan sewaktu menghapuskan dosa, yaitu masa dari akhir zaman itu sendiri kita telah memperoleh kebangkitan dan seterusnya dan seterusnya. Kebangkitan ini terus berlangsung bagi jiwa baru yang ada di dalam Kristus itu. Dan biarlah kita terima kebangkitan yang pertama dan tidak ada kuasa dan tidak ada lagi bagi kita semua kematian yang keduanya itu. Puji Tuhan. Sebagai closing word teman-teman, ingatlah Yeremia 3 ayat 15 yang mengatakan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatimu, after his heart, yaitu hanya inti lubuh yang terdalam dari hati Sang Kristus Tuhan Yesus itu, yaitu apa? Mereka akan menggembalakan kamu, yaitu kita semua ini dengan pengetahuan dan pengertian. Puji Tuhan, biarlah kita canangkan dengan baik, bukan hanya serangkaian aktivitas dengan aktivitas which is okay, which is right, tetapi lebih daripada itu, dasarilah dari pengertian dan pengetahuan yang baik. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa oleh karena apa? Tidak mengenal dan bahkan menolak pengenalan akan Allah yang benar. Roma 2 mengatakan, janganlah kita dengan semua kegiatan kita, tetapi kita memperoleh pengenalan akan Allah yang salah. Bapak Ibu sekalian, biarlah semuanya ini menjadi awakening, satu dimensi pemahaman yang kita tingkatkan, yang kita pertumbuhkan dengan lebih baik. Sebagai closingnya semua dari ini, 2 Korintus 2 ayat 14, dengan perantara kami ini, Ia, Yesus Kristus, menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia sendiri, di mana-mana kita berada. Ayat di sebelumnya dikatakan, ini adalah membawa apa? Jalan ke dalam jalan kemenangan bagi kita yang membawa pengenalan Dia yang benar. Siapa yang berperan di sini is not longer ourselves, but is only Him. Di sini dikatakan kita ini hanya menjadi perantaranya. Dia sendirilah yang menyebarkan keharuman,
pengenalan untuk Dia di mana-mana sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, biarlah renungan pagi hari ini membawa kita semua ke dalam kesyukuran, ke dalam kebangkitan yang kita sudah peroleh dengan sepenuhnya dari Dia Sang Kristus itu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Di nama Tuhan, wow, luar biasa ini firman Tuhan hari ini. Yes. Penuh dengan firman kepada firman, Yes, dan firman luar biasa. Beberapa saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Wow, boleh lambaikan tangan saudara, dan saya percaya bahwa firman Tuhan sudah menjadi rema dalam hati kita.